Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memis di pelajaran sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas materi bab 2 kelas 10 yaitu tentang penelitian sosial. Mungkin kata penelitian itu bukan hal yang asing ya buat kalian. Jadi kata penelitian itu terdiri dari dua kata ya, yaitu research dan sosial. Research itu artinya mencari, sedangkan sosial itu ya sosial gitu, masyarakat ya. Sehingga didapatkan hasil bahwa penelitian sosial itu adalah mengkaji masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, di penelitian sosial ini berbeda dengan penelitian-penelitian di pelajaran lainnya. Penelitian ini berdasarkan suatu masalah yang ada di masyarakat atau gejala-gejala baik fenomena yang ada di masyarakat. Misalnya nih, bukan hanya masalah, misalkan fenomena sekarang nih yang anak muda sekarang lebih suka dengan budaya K-pop gitu dibanding dengan budaya sendiri. Nah, itu merupakan gejala sosial ya yang menurut Ibu itu bisa diteliti juga seperti itu. Sebenarnya dalam melakukan penelitian, hal yang harus perlu diketahui yaitu kamu itu harus memiliki cara berpikir yang baik. Nah, cara berpikir yang baik itu seperti apa sih? Yaitu seperti ini, tidak boleh bersikap spektis, yaitu tidak boleh memberikan fakta yang hoax gitu ya, fake news gitu, gak boleh ada fakta hoax. Jadi kalau misalkan hasil penelitian kalian A, ya jawabannya A gitu. Jangan sampai kalian meliti jawabannya A tapi memberikan laporan kepada orang lainnya itu B, seperti itu. Jadi harus memberikan data sesuai fakta yang ada di lapangan. Oke, jadi Ibu langsung menjelaskan ada beberapa jenis penelitian berdasarkan metodenya. Yang pertama itu ada penelitian eksperimen, kemudian ada penelitian survei, penelitian observasi, dan yang terakhir adalah penelitian sejarah atau penelitian historik. Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Oke, jadi penelitian yang pertama itu penelitian eksperimen ya. Jadi penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang melakukan suatu uji coba untuk mendapatkan suatu hasil gitu. Misalkan kita pengen tahu nih pendapat masyarakat ya, atau bagaimana tanggapan masyarakat ketika dimintai tolong dengan cara seseorang berpakaian. Karena dulu sempat viral juga ada orang yang sedang di tempat umum, kemudian orang tersebut dimintai tolong dengan orang lain yang berpakaian punten seperti gembel gitu. Akhirnya dia nggak ditolongin gitu. Berbeda dengan ketika orang yang meminta tolongnya itu berpakaian rapih gitu, ingin melihat gitu ya reaksi. Berarti itu adalah contoh dari penelitian eksperimen. Kemudian yang kedua penelitian survei itu. Penelitian survei biasanya identik dengan penelitian dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kemudian yang ketiga penelitian observasi. Penelitian observasi itu penelitian yang langsung ke lapangan gitu. Kalau misalkan kalian ingin tahu seperti apa kehidupan masyarakat Baduy, kalau kalian langsung datang ke Baduy itu namanya penelitian observasi. Dan yang terakhir adalah penelitian historik. Nah, historik itu kan sejarah ya. Jadi penelitian historik itu adalah penelitian yang membahas tentang kejadian masa lalu seperti itu. Nah, kalau tadi kan jenis penelitian berdasarkan metode, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis penelitian berdasarkan data. Jadi di sini ada dua jenis penelitian berdasarkan data, yaitu ada yang pertama kuantitatif dan yang ketiga adalah kualitatif. Jadi Ibu garis kesimpulan dari kualitatif dan kuantitatif. Tolong perhatikan karena di sini kuantitatif sama dengan angka, kualitatif sama dengan deskriptif. Itu adalah kata kunci yang harus kalian pahami. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau misalkan datanya kuantitatif, otomatis data yang dihasilkannya itu berupa angka. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, otomatis data yang didapatkannya itu adalah berbentuk deskriptif.
Nah, kenapa kuantitatif itu datanya berupa angka, sedangkan kualitatif itu datanya berupa deskriptif? Karena kalau misalkan kalian menggunakan metodenya itu kuantitatif, yaitu biasanya caranya itu berupa menggunakan angket atau kuesioner. Kalau misalkan menggunakan angket atau kuesioner, kemungkinan besar hasilnya itu akan berupa angka. Misalkan kayak gini, kalian misalkan mau meneliti tentang seberapa banyak teman-teman kalian di sekolah yang udah mulai merokok gitu ya. Misalkan kalian menyebarkan angket, pertanyaan ke-1 itu, apakah kamu pernah merokok gitu ya. Ternyata 90% menjawab pernah. Nah, itu kan 90% itu berupa angka ya. Jadi itu adalah berupa kuantitatif. Yang kedua itu, kenapa kalau misalkan kualitatif itu hasilnya berbentuk deskriptif? Karena biasanya penelitian kualitatif itu penelitian yang dilakukan secara observasi. Jadi kalau misalkan observasi, kalian itu hasilnya berbentuk deskripsi, penjelasan apa yang kalian lihat selama kalian melakukan observasi. Oke, di sini ada tahapan penelitian. Jadi, tahap paling dasar dari sebuah penelitian yaitu yang pertama itu menyusun rancangan penelitian, kemudian yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga menyusun laporan penelitian, dan yang terakhir adalah publikasi hasil apa yang kalian teliti. Nah, menyusun rancang penelitian itu seperti apa? Jadi, sebelum kalian melakukan penelitian, kalian itu harus membuat sebuah rancangan. Apa yang dirancang? Yang pertama itu adalah mulai dari topik. Kalian itu harus memilih kira-kira topik apa sih yang mau kalian diteliti. Kalau misalkan kalian udah tahu nih topiknya, misalkan, oh aku mau meneliti nih tentang siswa yang merokok gitu ya. Oke, udah tahu topiknya. Kemudian susun juga nih rancangannya. Kira-kira siapa ya yang mau ditelitinya? Seperti itu. Kapan waktunya? Nah, itu adalah sebuah rancangan. Kemudian yang kedua pelaksanaan, yang ketiga menyusun, dan keempat publikasi ya. Nah, di sini langsung ke cara menyusun laporan penelitian. Menyusun laporan penelitian. Jadi, dalam menyusun laporan penelitian itu ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Untuk bagian pendahuluan isinya yaitu ada, aduh ini ketutup ya, yaitu ada halaman atau judul. Jadi di depan itu biasanya ada halaman atau judul, cover itu isinya kan tentang topik yang dibahas, nama gitu ya. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, dan ada daftar tabel atau grafik. Jadi nanti itu kalian harus mencantumkan juga gambar yang didapat itu apakah dari berdasarkan hasil observasi kalian atau kalian mengambil dari sumber lain, seperti itu. Itu bagian pendahuluan. Kemudian di sini ada bagian isi laporan. Isi laporan ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 itu tentang pendahuluan, bab 2 itu tentang kajian pustaka, bab 3 itu tentang metode penelitian, bab 4 itu hasil penelitian, dan yang bab 5 itu penutup. Nah, biasanya pendahuluan itu isinya ada latar belakang, alasan ya. Latar belakang itu alasan kenapa kalian memilih topik tersebut dan alasan kenapa topik tersebut perlu diteliti gitu. Kemudian di pendahuluan juga ada yang namanya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kajian pustaka, bab 2 itu kajian pustaka. Kajian pustaka itu isinya menjelaskan tentang variabel-variabel gitu. Misalkan kalian tentang merokok tadi pengen tahu bagaimana siswa yang merokok. Jadi variabelnya itu yang ditelitinya itu rokok dan siswa. Jadi nanti kalian bisa mencari dari sumber lain, baik itu dari internet atau buku tentang pustaka atau tentang rokok dan siswa. Yang ketiga itu bab 3 itu ada metode penelitian. Metode penelitian itu biasanya berisi tentang apa atau instrumen yang kalian gunakan selama penelitian. Mulai dari instrumennya apa, kalian itu menggunakan metodenya pakai wawancara, apa pakai angket gitu ya. Kemudian
tempatnya di mana, kemudian siapa yang ditelitinya, itu ada di bab 3. Kemudian 4 adalah hasil penelitian, dan terakhir adalah penutup. Penutup itu biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini ya. Jadi penutup itu ada 2 bagian, yaitu ada daftar pustaka dan lampiran. Tadi bab 5 ya, di bab 5 itu. Nah, di sini Ibu memberikan contoh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ibu di sekolah. Jadi ceritanya Bu Memes ini adalah seorang guru yang sering melihat siswa atau siswinya itu bermain handphone ya, gitu, baik di luar kelas maupun di dalam kelas gitu. Nah, melihat kekhawatiran tersebut, Bu Memes ingin meneliti gitu, seberapa pentingnya sih handphone pada kehidupan siswa-siswi gitu. Nah, kemudian berarti topik yang dipilih Ibu yaitu pengaruh handphone pada kehidupan sehari-hari. Nah, subjek di sini adalah orang yang diteliti. Otomatis orang yang ditelitinya itu kan siswa dan siswi. Berarti subjeknya itu adalah siswa dan siswi. Sedangkan metodenya itu Ibu menggunakan angket. Ibu akan menyebarkan kuesioner angket berupa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kayak gini, apakah handphone itu menurut kalian penting? Nah, nanti pilihan jawabannya itu ada penting dan tidak penting. Kemudian, apakah ketika belajar kalian sering menggunakan handphone? Ada yang sering, ada yang jarang, ada yang tidak pernah gitu. Nah, karena metodenya angket dan pertanyaannya kan seperti itu ya, pilihan ganda gitu. Otomatis kemungkinan besar data yang didapatkannya yaitu berupa angka gitu, karena penyebarannya berupa kuesioner. Oke ya. Nah, nanti hasilnya Ibu bisa publikasi. Nah, sekian materi yang udah disampaikan dari Ibu. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.